Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dinamika atmosfer. Di bagian yang keempat ini, kita akan fokus pada unsur cuaca dan iklim yang pertama, yakni adalah temperatur atau suhu udara. Oke, sekarang kita perhatikan. Sebelum kita masuk ke temperatur, ya kita harus bisa membedakan dulu ada namanya tiga hal. Ada yang namanya energi, ada namanya panas, dan ada namanya temperatur. Ini tiga hal yang mungkin kita sering tertukar gitu ya. Jadi kita harus bedakan terlebih dahulu agar bisa lebih jelas gitu ya. Nah, yang pertama ada namanya energi. Nah, energi ini apa energi? Dia itu punya namanya hukum kekekalan energi. Ya, energi itu dikatakan bahwa dia tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa berubah berubah bentuk. Oke, jadi itu ya. Jadi berubah wujudnya dari energi panas menjadi energi gesek, jadi energi gerak. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk energi dan dia bisa berubah wujudnya. Tapi tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa juga diciptakan yang baru. Nah, sumber energi utama bagi bumi adalah dari matahari. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah namanya panas. Nah, panas atau heat ini merupakan salah satu jenis energi. Ya, jadi ada namanya energi panas atau heat. Nah, energi panas ini perlu kita perhatikan bahwa ada namanya sensible heat dan ada yang namanya latent heat. Apa itu? Yang disebut sebagai sensible heat merupakan panas ya yang kita rasakan, yang ada di suatu suatu benda. Nah, misalnya udara, suhunya berapa, panasnya berapa. Nah, itu merupakan sensible heat. Nah, ketika nanti temperatur atau suhunya naik, maka sensible heat yang dimiliki oleh benda tersebut juga naik. Kalau turun ya juga sama juga turun. Nah, bedanya dengan latent heat adalah kalau yang disebut sebagai sensible heat merupakan panas yang pada suatu wujud benda tertentu. Sementara yang disebut sebagai latent heat merupakan panas atau energi panas yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda, tapi tidak mengubah suhunya. Ya, kalau kita ingat dulu ada grafik ya yang seperti ini. Kalau air misalkan kan berubah wujud ya, dari di sini padat, di sini cair, di sini naik lagi menjadi gas. Nah, yang disebut sebagai sensible heat itu ada di mana? Sensible heat itu ada di bagian sini nih, yang miringnya. Sementara yang bagian lurusnya ini, ya, yang di bagian lurusnya ini adalah latent heat. Energinya ada, tapi dia bukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu, tapi dia untuk mengubah wujud benda dari padat ya, kalau air ya dari es gitu ya menjadi cair, dan dari cair menjadi gas. Jadi uap air. Nah, itu merupakan latent heat ya. Jadi bedanya di situ. Ada namanya sensible heat, ada yang namanya latent heat. Nah, sensible heat itu panas yang bisa kita sense, yang bisa kita feel, yang bisa kita rasakan. Itu sensible heat. Tapi kalau latent heat merupakan panas yang laten. Dia ada, tapi energi tersebut bukan untuk meningkatkan atau menurunkan suhunya, tapi dia untuk mengubah wujud bendanya. Itu ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya temperatur. Nah, temperatur ini derajat panasnya gitu ya secara sederhananya. Nah, di udara yang kita maksud sebagai temperatur udara atau suhu udara adalah besaran rata-rata energi kinetik yang dimiliki seluruh atom-atom dan molekul di udara. Gampangnya gini, udara itu kan dia nggak diam ya, udara itu dia bergerak ya. Mau dia panas, mau dia dingin gitu ya, udara itu bergerak. Ada namanya molekul-molekul udara seperti ini. Nah, dia bergerak ke banyak segala arah gitu ya. Nah, udara-udara yang bergerak ini dia menghasilkan energi. Nah, energi itu kan tadi ada energi potensial dan energi kinetik. Ya, energi potensial itu benda ketika dia memiliki ketinggian tapi dia belum bergerak. Ketika benda tersebut bergerak, dia punya nama energi kinetik. Nah, temperatur itu dia menghitung energi kinetiknya, pergerakannya. Jadi molekul udara itu dia bergerak menghasilkan energi, energi panas, nanti ada derajat panasnya. Itu berapa? Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai temperatur.
Kalau suatu udara itu temperaturnya tinggi, panas gitu ya, berarti pergerakan energinya pergerakan udara molekul-molekul udara itu cepat. Maka energi kinetik dari udara tersebut juga besar. Sementara udara yang dingin berarti dia pergerakan udaranya lambat, jadi energi kinetiknya juga sedikit. Itulah yang disebut sebagai kenapa suhunya ada yang tinggi, ada suhu yang rendah. Dan itu juga mengapa kita bisa jelaskan di luar angkasa tidak ada suhu karena tidak ada udara. Tidak ada udara ya kita tidak bisa mengukur bagaimana pergerakan energinya. Ya, pergerakan molekul-molekul udaranya tidak ada molekul udara, jadi tidak bisa diukur suhu udaranya. Itu kalau di luar angkasa. Nah, tadi kan kita sudah katakan bahwa yang namanya sumber energi utama bagi bumi, energi panas khususnya adalah dari radiasi matahari. Matahari dia melakukan radiasi. Radiasi itu apa? Pemancaran ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, kita kenal namanya pemanasan langsung, ada pemanasan tidak langsung. Pemanasan langsung itu yang seperti apa? Pemanasan langsung itu ya yang dia masuk langsung ke bumi. Ada pemanasan langsung yang berupa apa namanya? Nah, ini ada awan gitu ya. Pemanasan langsung gitu ya. Nanti ada yang diserap, absorpsi. Ada yang dipantulkan, refleksi. Ada yang diteruskan dan sekaligus dibiaskan gitu ya. Ada yang dibiaskan. Ada yang diterima secara langsung ke bumi. Nah, ketika nanti sampai di permukaan bumi, itu ada yang seperti apa? Panas itu ada yang mengalami dua hal yang utama. Ada yang namanya konveksi, ada namanya konduksi. Nah, nanti di udara, mekanismenya nanti dia ada yang gerakan berputar yang kita sebut sebagai apa namanya yang berputar itu? Turbulensi. Nah, konduksi itu apa? Konduksi itu secara sederhananya kalau kita panaskan sendok di atas lilin gitu ya, nanti panasnya itu merambat, tapi si benda yang menjadi pengantar panasnya itu tidak berubah tempat. Nah, udara itu konduktor panas yang buruk. Dia bisa melakukan konduksi tapi tidak bagus lah. Nah, sementara konveksi itu kalau kita masak air di dalam panci, nah, pancinya itu dia mengalami konveksi, dia berputar nanti airnya di dalam panci itu kan. Jadi dia bergolak airnya. Nah, seperti itu juga udara ketika dipanaskan nanti dia akan berputar. Pergerakan konveksi, jadi konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan si pengantar panasnya. Siapa konteksnya kita dalam atmosfer berarti udara yang mengantarkan panasnya itu ikut bergerak. Nah, kalau dia bergeraknya berputar-putar itu kita sebut dia sebagai turbulensi. Nah, itu dia adalah pemanasan yang diterima oleh bumi. Nah, ketika terjadi pemanasan itu kan udara itu kan bisa naik, bisa turun ya. Nah, ini hukum yang ada di atmosfer. Bahwa udara yang naik dia akan mendingin dan dia akan melakukan ekspansi. Expand ya. Sementara udara yang turun dia akan naik suhunya menghangat gitu ya dan dia tapi akan melakukan kompresi. Ini hukum yang ada di atmosfer. Jadi dilihat ya, udara yang naik biasanya udara yang panas itu nanti dia akan naik. Ketika udara itu naik, dia akan mendingin suhunya dan dia akan expand. Ya. Sementara udara yang turun suhunya ya udara dingin itu biasanya turun. Suhunya nanti akan menghangat dan dia akan kompresi. Ini hukum yang ada di atmosfer. Secara umum akan seperti ini. Nah, berikutnya, suhu udara itu kan bermacam-macam. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kondisi suhu udara di suatu tempat gitu ya? Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Ada banyak nih. Yang pertama namanya garis lintang. Nah, garis lintang tahu ya. Jadi kalau daerah yang lintangnya dekat dengan khatulistiwa ya dia akan suhunya relatif lebih tinggi daripada di daerah yang lintangnya lintang tinggi, lintang kutub. Begitu juga dengan ketinggian. Di troposfer bagaimana suhu akan turun seiring dengan naiknya ketinggian.
Oke. Kemudian yang ketiga adalah adanya sirkulasi udara global. Nah, sirkulasi udara global itu kan dia yang berputar itu. Nah, nanti kita lihat di satu video khusus tentang sirkulasi udara global bagaimana terjadi perpindahan panas ya dari satu tempat ke tempat lain secara global. Yang jelas nanti ada daerah-daerah yang dia suhunya memang tinggi, ada juga daerah-daerah yang suhunya memang rendah. Kemudian adalah keberadaan daratan dan perairan. Daerah yang dekat dengan perairan suhunya relatif akan lebih stabil ya dibandingkan dengan daerah yang jauh dengan perairan. Kenapa? Nah, karena yang perairan itu dia mempunyai kapasitas panas ya, namanya kapasitas panas yang lebih besar daripada daratan. Sehingga kapasitas panas yang lebih besar itu apa? Dia itu lebih lama untuk dipanaskan, sekaligus dia juga lama untuk melepaskan panasnya. Jadi ketika daratan itu dia lebih cepat panas dan dia juga lebih cepat mendingin. Sementara lautan dia lebih lama panasnya, lebih lama mendingin. Nah, kalau daerah yang dekat dengan lautan berarti dia dipengaruhi juga oleh keadaan di lautannya tersebut. Ketika malam hari daratan itu sudah dulu mendingin, sementara energi panas di lautan dia masih dilepaskan. Nah, jadi dia suhunya tidak akan terlalu terjun bebas ketika malam hari. Begitu pula dengan siang harinya tidak terlalu terlampau panas. Begitu. Kemudian ada arus lautnya, arus laut global. Jadi kita akan perhatikan ada video khusus tentang arus laut, bahwa yang namanya arus laut itu dia seperti apa. Ada arus laut dalam, arus laut permukaan. Nah, arus laut dalam dan permukaan itu juga masing-masing ada arus laut hangat, ada arus laut dinginnya. Itu kan mempengaruhi kondisi udara di suatu tempat. Nah, ini kalau kita lihat di secara politik ada namanya politik arus hangat gitu ya. Itu daerah apa seperti Rusia dia membutuhkan pelabuhan yang hangat sepanjang tahun. Itu karena ada pengaruh arus hangatnya, ya arus laut hangatnya. Kemudian adalah tutupan awan. Ya, kalau tempat yang banyak tertutup awan, suhunya relatif akan lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak ada tutupan awannya. Kemudian juga relief permukaan bumi. Daerah yang terhalang oleh adanya gunung atau bukit, jadi suhunya akan lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak ada halangan bukitnya. Misalkan seperti itu. Kemudian tutupan vegetasi. Kalau daerah yang banyak tutupan vegetasinya, banyak pohonnya, biasanya suhunya akan lebih rendah dibandingkan daerah yang gersang, tidak ada vegetasinya. Yang terakhir adalah albedo permukaan. Apa itu albedo permukaan? Nah, albedo permukaan adalah persentase ya kan apa namanya tadi cahaya matahari ketika dia masuk ada yang dipantulkan, ada yang diserap oleh permukaan itu ya. Nah, semakin besar albedonya berarti dia lebih banyak cahayanya atau energinya yang dipantulkan dibandingkan dengan yang diserap. Nah, ini seperti ini nih. Pernah keluar juga nih di Olimpiade Geografi nih. Salju dia punya albedonya lebih besar dibandingkan misalnya air atau hutan. Nah, hutan ini lebih banyak yang diserap berarti kalau cuma 3-10% dibandingkan yang dipantulkan. Sementara salju, nah, dia lebih banyak yang dipantulkan daripada yang diserap. Makanya kalau kita lihat dari satelit, yang namanya salju itu warnanya akan lebih putih, ya, lebih terang, cerah dibandingkan di hutan. Seperti itu. Nah, kemudian panas itu kan suatu energi ya. Nah, secara global keseimbangan akan terjadi yang namanya global energy balance, keseimbangan energi global. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, daerah khatulistiwa itu dia akan mendapatkan energi panas yang lebih besar dibandingkan daerah yang lintang tinggi. Ya, kenapa? Ya karena di khatulistiwa dia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sementara di daerah lintang tinggi dia mendapatkan mataharinya ganti 6 bulan sekali. Nah, makanya di daerah khatulistiwa akan terjadi surplus dan di daerah itu akan di daerah lintang tinggi akan terjadi defisit. Nah, tapi melalui mekanisme heat transfer atau yang namanya transfer energi secara global itu, panas itu akan terdistribusikan ke seluruh permukaan bumi. Jadi bumi ini tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Suhunya bisa ditinggali oleh manusia. Nah, yang terakhir, di atmosfer itu ada mekanisme efek rumah kaca, greenhouse effect. Yakni mekanisme bahwa kalau di rumah kaca itu ketika ada panas masuk, dia akan dijebak ya, seperti jebak, kemudian dia akan berputar mengalami konveksi di dalam rumah kacanya. Kenapa? Karena dia melepaskan yang namanya long wave radiation, radiasi gelombang panjang. Nah, yang seperti itulah yang akan menyebabkan kenapa di bumi ini panas itu dia akan tetap terhalang karena apa? Rumah kaca diganti dengan lapisan atmosfer yang dia menjaga agar panas tetap ada di bumi. Ada namanya gas rumah kaca, greenhouse gases. Nah, itulah yang akan menjaga panas untuk tetap tinggal di bumi. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.